Halo Smart Drivers, kita semua tahu kalau risiko kecelakaan di jalan raya tidak bisa kita hilangkan. Selama kita mengemudi atau berkendara di jalan raya, akan ada selalu risiko kita mengalami kecelakaan. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengelola risiko ini supaya kita bisa tekan seminimal mungkin sehingga kemungkinan kita mengalami kecelakaan menjadi sangat-sangat kecil. Nah, dalam video ini kita akan membahas bagaimana kita bisa menekan atau mengelola risiko kecelakaan dari cara kita melihat ke depan. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Bicara tentang risiko kecelakaan, risiko di jalan raya adalah kombinasi dari potensi bahaya yang ada di jalan raya ditambah dengan behavior atau cara kita menyikapi potensi bahaya yang ada di depan kita. Nah, ini keduanya akan saling mempengaruhi. Kalaupun misalnya situasi di jalan raya kita berbahaya, tapi kalau misalnya kita bisa mengelola dengan baik dalam artian kita mengambil sikap untuk menekan risiko tadi, maka risiko terjadinya kecelakaan akan menurun. Sebagai contoh misalnya, ketika kita berkendara di jalan raya dengan kecepatan 40 km per jam. Kalau jalan itu lurus dan kosong, dan kita mengemudi dengan kecepatan yang konstan, dengan perhatian penuh ke kondisi jalan, maka risikonya akan rendah. Tapi seandainya di depan ada persimpangan, kemudian kita tidak mengubah behavior kita, artinya kita tetap mengemudi dengan konstan 40 km per jam, ini akan meningkatkan risiko karena begitu memasuki perempatan tanpa kita mengurangi kecepatan, tanpa kita misalnya mewaspadai potensi bahaya dari kiri dan kanan, nah ini akan meningkatkan risiko kita mengalami kecelakaan. Nah, potensi bahaya itu sudah ada di sana. Jadi kalau misalnya situasinya kita perbaiki, ketika kita berkendara dengan konstan dengan kecepatan 40 km per jam, kemudian di depan kita melihat adanya rambu stop atau tanda bahwa adanya persimpangan di depan kita. Kemudian dari sisi behavior kita mengurangi kecepatan karena kita menyadari adanya potensi bahaya yang ada di depan kita mengurangi kecepatan, kemudian bahkan di depan perempatan itu kita berhenti sejenak untuk memastikan kendaraan dari kanan dan kiri kita kosong, baru kita melanjutkan perjalanan lagi. Itu artinya kombinasi antara potensi bahaya dan behavior atau tindakan kita di jalan raya bisa menurunkan risiko terjadinya kecelakaan. Jadi paham ya Smart Drivers, kata kuncinya adalah adanya potensi bahaya. Kalau kita sikapi dengan behavior yang tepat, ini akan membuat risiko kita mengalami kecelakaan menjadi rendah. Karena yang namanya potensi bahaya di jalan raya pasti ada. Nah, yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana sikap kita atau behavior kita ketika melihat potensi bahaya yang ada di depan kita. Kata kuncinya adalah melihat potensi bahaya dan bereaksi dengan tepat. Potensi bahaya ini nggak muluk-muluk harus ada truk besar, misalnya ada mobil ngebut, bahkan ada minimarket di depan pun itu punya potensi bahaya dan memerlukan behavior yang tepat untuk menyikapinya. Misalnya mengurangi kecepatan, klakson, dan sebagainya. Sebenarnya tindakan-tindakan kecil yang kalau kita bisa minimal melakukannya dengan tepat, ini akan menurunkan risiko terjadinya kecelakaan. Lalu bagaimana kita bisa menemukan potensi bahaya yang ada di jalan raya? Dalam preventive driving, ketika kita melihat ke depan, ada sebuah metode yang disebut dengan SEE atau Search, Evaluate, Execute. Search di sini artinya kita men-scanning atau melihat potensi-potensi bahaya apa saja yang ada di depan kita. Jadi ketika kita mengemudi, melihat ke depan, kita bukan sekedar melihat arah tujuan untuk mengendalikan kendaraan. Tapi yang kita lihat juga adalah apakah di depan kita ada potensi bahaya yang bisa mengancam keselamatan diri kita dan kendaraan kita. Supaya tahapan search ini menjadi efektif, tentunya Smart Drivers jangan pernah hanya fokus ke satu titik ketika melihat ke depan. Biasakan kita untuk
melihat sejauh mungkin mata kita memandang. Dan biasakan juga mata kita selalu bergerak, artinya melakukan scanning. Tidak hanya berpandangan lurus saja ke depan, tapi lihat di sekitar kita, di sekeliling kita, di depan ada apa. Kemudian juga jangan lupa spion kanan dan kiri dibuat untuk kita bisa mengawasi area di sekitar kiri dan kanan, dan juga kalau spion tengah untuk mengawasi area belakang kendaraan kita. Nah, jadi mata kita bertindak sebagai radar. Kalau ada potensi bahaya yang masuk ke radar kita, di mana kita secara naluriah pasti bisa menemukan ya, karena misalnya apakah ada orang berdiri di pinggir jalan, kemudian ada anak-anak yang bermain di pinggir jalan. Nah, ini tentunya secara naluriah kita sudah akan ada alarm yang di kepala kita yang bunyi, hati-hati, ini ada anak-anak. Nah, potensi-potensi bahaya ini bisa kita ketemukan kalau kita melakukan scanning ke area seluas mungkin. Dalam tahapan search ini kita juga akan menentukan prioritas-prioritas mana yang perlu mendapat perhatian lebih dari kita. Apakah bisa kita sekedar awasi atau perlu kita tindakan khusus. Nah, ini adalah bagian dari ketika kita melakukan search ini. Jadi kita bisa menemukan apa saja yang berlangsung selama perjalanan kita di sekitar kita. Jadi ketika melakukan metode search ini, smart drivers juga akan lebih aware terhadap situasi dan kondisi sekeliling. Oh, ada toko, oh ada minimarket, ada pasar, ada sekolah. Nah, di sini kita paling tidak sudah menemukan bahwa ada titik-titik yang bisa menjadi potensi yang mengancam keselamatan diri kita, termasuk juga pengguna jalan lain. Oh, ada sepeda motor di sebelah kiri, oh dari arah berlawanan ada truk. Nah, ini adalah bentuk pengawasan kita terhadap objek-objek yang ada di depan kita dan punya potensi untuk menjadi bahaya bagi kendaraan kita dan juga bagi diri kita. Ini tadi bagian search, baru S. Yang kedua adalah E atau E bahasa Indonesia ya. Evaluate atau evaluasi. Ketika kita melakukan evaluasi ini, kita mulai melakukan penilaian atas apa yang kita lihat pada tahapan search tadi. Yang kita lihat misalnya ada sekolah. Nah, sekarang jam berapa nih? Nah, ini adalah masuk ke dalam tahap evaluasi. Oh, jam 12 siang. Biasanya jam 12 siang anak-anak mulai bubaran sekolah nih. Di depan sekolah juga kelihatan sudah mulai ramai orang. Artinya akan ada potensi banyak orang menyeberang, banyak kendaraan keluar masuk. Nah, apa nih yang harus saya lakukan? Nah, ini adalah bagian dari evaluasi yang kita lakukan. Jadi evaluasinya bukan yang berat-berat, kita melakukan perhitungan dan segala macam, tapi minimal kita bisa melihat, oh ini bahayanya adalah ini, kemudian kira-kira saya harus melakukan ini. Nah, jadi tindakan evaluasi ini tentunya sangat penting, karena kalau kita bisa melihat ke depan doang, kita ngelihat ada sekolah, tapi kita cuman sekedar melihat, ya itu selesai sampai di situ. Kita tidak menganggap itu sebagai sebuah potensi bahaya. Tapi kalau kita melihat di depan kita ada sekolah, lalu kita berpikir, ya kita lihat juga ada orang ramai, apakah ini jam pulang sekolah, kemudian kita mulai memperhitungkan adanya orang-orang nyebrang, adanya kendaraan keluar masuk. Nah, ini adalah tahapan kita evaluasi dari potensi bahaya yang ada di depan kita. Nah, ini tidak hanya berhenti di evaluasi. Tahap yang ketiga adalah tahapan execute atau eksekusi atau tindakan. Nah, dalam tindakan ini tentunya akan jadi lebih matang, tidak sekedar refleks, karena kita sudah melalui dua tahapan sebelumnya. Jadi dari jauh kita udah lihat, oh ada sekolah. Kemudian di tahap evaluasi sekolah, kemungkinan ada orang keluar masuk, kelihatan di depan juga ada potensi orang yang ramai, ada kendaraan kemungkinan yang akan keluar masuk. Nah, apa yang harus saya lakukan? Kita melakukan tindakan tentunya yang jadi pedoman adalah tindakan dengan risiko yang paling kecil.
Apa misalnya? Kalau kita bicara tadi sekolah, risiko paling kecil, tindakan yang bisa saya lakukan nomor satu adalah mengurangi kecepatan. Sampai seberapa? Ya tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau terlihat ramai sekali, bahkan mungkin bisa jadi sangat pelan. Itu tindakan pertama. Tindakan kedua adalah misalnya smart drivers menyalakan atau membunyikan klakson. Tujuannya supaya orang-orang yang ada di depan sekolah tadi aware atau waspada bahwa ada kendaraan kita yang akan melintas. Klaksonnya bukan berarti klakson telolet atau klakson yang panjang, kita cukup membunyikan tin. Nah, ini sudah akan menarik perhatian orang, hey, ada mobil. Apalagi kalau smart drivers menggunakan mobil listrik yang nggak ada suaranya. Kalau kita tidak memberikan signal, ini juga bisa menambah potensi bahaya buat kita karena orang nggak ngelihat. Tapi dengan kita membunyikan isyarat, tentunya orang-orang akan aware bahwa ada mobil kita yang sedang menuju ke arah mereka. Nah, ini akan makin menurunkan risiko kecelakaan karena tadi kita sudah mengurangi kecepatan, artinya kalau ada apa-apa minimal kita bisa berhenti sebelum nabrak. Kemudian dengan kita melakukan isyarat atau membunyikan klakson tadi, kita sudah memberitahukan orang-orang minimal kalau mereka sudah aware ada kendaraan kita yang akan melintas, yang mau menyeberang jadi tahan dulu. Atau orang-orang yang jalannya agak ke tengah jalan dia akan minggir. Nah, jadi yang menjaga keselamatan jadi dua arah nih dengan membunyikan klakson tadi. Dari ilustrasi tadi, smart drivers mungkin sudah menangkap ya bahwa risiko terjadinya kecelakaan bisa naik atau turun tergantung dari keberadaan potensi bahaya dan juga behavior atau sikap kita ketika mengemudi di jalan raya. Nah, kalau kita evaluasi tadi, bagaimana risiko kita berkendara naik atau turun, potensi bahayanya ada jelas. Kalau tadi dari cerita mengenai sekolah tadi, potensi bahayanya adalah sekolah dan orang yang ramai, dengan kemungkinan orang keluar masuk atau menyeberang. Nah, behavior kita tentunya menentukan. Kalau kita misalnya tadi cuek aja, kecepatannya tetap tinggi, nah risikonya tentunya akan naik. Tapi begitu kita mengurangi kecepatan, membunyikan klakson, risiko terjadinya kecelakaan juga akan turun. Nah, itu adalah bentuk contoh dari bagaimana cara kita melihat ke depan, kita bisa mengurangi atau menurunkan risiko kita mengalami kecelakaan. Oke, Smart Drivers, itu tadi pembahasan kita tentang bagaimana mengelola risiko kita selama berada di jalan raya. Salah satunya hanya dengan melalui cara kita melihat ke depan. Nah, tentunya masih banyak lagi tips-tips defensive driving yang akan saya share di video ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share sehingga kita bisa saling meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita sehingga kita bisa menekan risiko kita mengalami kecelakaan di jalan raya. Stay smart on the road.